Tudingan, orang besar, di balik isu ijazah palsu. Andi Arief, Pak Jokowi serius menuduh Biru. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya terkait dengan polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang tudingan itu sebagai fitnah besar. Hal ini disampaikan AHY di sela-sela kunjungan kerja Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat Minggu siang. Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Warna biru, saudara, jadi sorotan karena sebelumnya salah satu relawan pendukung Jokowi memberi pernyataan soal adanya tokoh politik di belakang kasus ijazah yang dekat dengan warna biru. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Oh, siapa sih kira-kira dalangnya gitu? Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Kita tahu memang kenapa dia kemudian menuduh itu. Ini kan artinya mereka pasti satu suara, satu kesepakatan antara Jokowi, antara Silverster Matutina, Adi Dermawan, pihak-pihak yang mendukung Jokowi, kuasa hukum dan sebagainya, begitu ya. Namanya ini juga sesuatu yang ada di balik layar, gitu kan, dugaan dari pihak mereka. Nah, kalau kita melihat, ini kan memang seperti yang dikatakan Mas Hersu, jangan lupa Pak SBY pernah mengatakan tidak boleh ada atau jangan ada matahari. Benar itu. Dan kalau jauh-jauh hari sebelumnya dia ini memang hubungannya dengan Jokowi nggak akur kan gitu ya Mbak. Ingat nggak waktu tiba-tiba Jokowi muncul di, waktu itu kita bahas juga, tiba-tiba muncul di Hambalang tahun 2011 ketika Pak Jokowi melakukan Pak SBY melakukan tur di Java dan mengkritik proyek infrastruktur. Makanya saya bilang coba dong sekali-kali Pak SBY juga tiba-tiba muncul di IKN, mestinya gitu. Itu termangu-mangu, tapi bukan gayanya Pak SBY sih yang seperti itu ya. Salah satunya yang menjadi partai biru di situ adalah Partai Demokrat, Partai Nasdem, terus kemudian Partai PAN begitu kan. Tapi yang perlu diingat, siapa anaknya yang bisa berkiprah begitu kan ya? Yang berkibar sekarang semakin elektabilitasnya semakin naik. Siapa mereka kalau bukan AHY? Kan itu logikanya begitu kan? Jadi saya kira bahwa dengan adanya situasi seperti ini, justru anak buah Jokowi ini mengganggu stabilitas politik Prabowo hari ini. Mengapa? Karena dengan adanya seperti ini, Partai Nasdem sudah tidak masuk koalisi begitu kan ya. Yang masuk dua koalisi Partai PAN dengan Partai Demokrat. Warna biru juga. Masa iya mereka sebagian besar mendorong ya di balik isu pemakzulan Gibran ini? Saya kira tidak begitu, karena masih satu koalisi dengan Prabowo begitu. Resiko politiknya sangat tinggi. Artinya apa? Secara tidak langsung ini kan menjadi persoalan-persoalan penting pada akhirnya begitu kan ya. Jadi saya kira geng Solo ini sudah kehabisan akal. Ya, geng Jokowi ini sudah mulai panik begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini, tanda-tandanya begitu kan ya, tanda-tandanya ini sudah semakin mendekati siapa yang benar dan siapa yang salah begitu kan. Karena apa? Karena ketika melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi begitu kan ya, nampaknya ini bisa saja ini benar, bisa saja tidak begitu. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Menanggapi tudingan adanya tokoh besar di balik pergerakannya, Roy Suryo menyebut itu tuduhan besar.
Roy bilang dirinya bersama 4 orang lainnya yang menuding ijazah palsu Jokowi adalah peneliti dan tidak ada maksud politik untuk memidanakan pemilik dari ijazah palsu, yakni Joko Widodo. Roy bilang semua tudingan tersebut murni urusan hukum, bukan politik. Satu lagi Sylvester Matutina menuding juga ini ada bohir nih, mereka itu hanya kurcaci. Saya tanya, ayo berani nggak supaya dibawa Alkitab? Nggak berani juga. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis, saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, itu sama sekali tidak ada niat apapun. Bahkan kalaupun ya, kalau dari soal politiknya, kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insya Allah memang palsu karena buktinya udah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu. Tidak ada niat kami sedikit pun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah. Itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Tuduhan atau tudingan lah ya, tudingan terus clue dari orang-orang Pak Jokowi ini, Ade Dermawan juga Sylvester Matutina, ini masuk akal juga begitu. Ada kegundahan, dan saya rasa dengan Pak Jokowi yang mengatakan ada orang besar yang menjadi backup gitu ya. Dan orang besar ini dikatakan oleh Sylvester Matutina ingin membelah atau ingin memecah antara Pak Prabowo dengan Gibran, yang kemudian ingin menempatkan anaknya untuk menggantikan begitu kan, yang artinya Gibran posisinya wakil presiden. Kalau digantikan artinya orang itu akan atau kandidat tersebut untuk menggantikan Gibran dalam posisi wakil presiden. Nah, siapa kira-kira? Kita kemarin masih mengatakan ada kemungkinan ini adalah Puan Maharani, anak dari Ibu Mega. Besar, ya. Ya, peluang besar. Karena bagaimanapun kan dia fraksi terbesar di parlemen, dan Pak Prabowo juga menginginkan agar dia juga masuk di pemerintahan, kan seperti itu Mbak ya. Betul. Dan ini partai terbesar, sangat menguntungkan sekali bagi Prabowo kalau seandainya masuk ke dalam kabinet. Walaupun PDIP sendiri juga nggak solid juga, karena kan faksi Puan dengan faksi Mega dengan Seki Hasto itu kan beda lagi itu dalam dengan Jokowi kan gitu. Betul, walaupun tidak harmonis gitu, tapi kita tahu yang di atasnya yaitu Ibu Mega itu tetap berhubungan baik dengan Prabowo. Masalahnya kan itu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga satu lagi yaitu SBY dengan AHY. Wah, ini kayaknya memang kalau seandainya memang betul berbaju biru dan biru itu adalah warna Demokrat, ya ini masuk akal sekali. Kenapa? Karena memang di medsos itu suara yang mendukung AHY mungkin karena kekecewaan terhadap penampilan Gibran, ketidakmampuan Gibran, ketidakcerdasannya Gibran gitu ya, dengan posisi itu. Mungkin kalau dia hanya kenapa minta maaf, Mbak? Mungkin ini hanya sekedar saya merasa harus bersopan saja karena ada di medsos begitu ya. Jadi yang seharusnya kan memang wakil presiden itu harus secerdas yang sudah ada begitu, karena yang di atasnya ada Pak Maruf Amin, ada Yusuf Kala, ada Bung Hatta, ada semuanya. Nah, coba kita lihat jejak atau track record dari AHY ini Mas Hersu. Dan ini banyak sekali yang mengatakan betul bahwa AHY ini menjadi kesayangannya Pak Prabowo ya, karena kelihatannya peran-peran kenegaraan justru sekarang diambil oleh AHY yang misalnya melepas ini. Diwakilkan kepada AHY, terutama yang internasional. Ya, internasional juga, dan salah satunya misalnya yang momen ini ya, yang ketika dia melepas Perdana Menteri Cina. Jangan lupa loh, Cina loh ini yang ini kan ini negara gede yang jadi dipercayakan itu kepada AHY gitu ya. Isu pengalihan ini kan semakin santer begitu di media sosial. Karena kenapa? Karena tidak ada bukti begitu kan secara real bahwa Partai Biru itu melakukan backup itu begitu. Kalau hanya omongan-omongan ya tidak jadikan bukti, bos. Banyak komentar-komentar netizen ya. Salah satunya ini, coba kita baca nih. Pak Jokowi ya terlihat mulai berinsinuasi ya, ada apa? Apakah penyakitnya makin parah hingga bermetastasis yang menjadi bermetamorfosis yang menjadi berinsinuasi ya, semoga tidak. Ini komentar salah satunya. Jika ya kira-kira kader Demokrat yang selama ini begitu gabung ya dan Jokowi dan mati-matian menyerang Abah Anies dan pendukungnya, mereka berani nggak ya yang mendukung Mulyono ya setelah bos besarnya dituduh jadi dalang dan soal tuduhan ijazah palsu. Nah, ini pertanyaan bagus begitu kan. Mampukah Partai Demokrat akan memberikan pernyataan begitu kan ya? Saya kira mampu.
Pak SBY nanti mungkin sebentar lagi akan memberikan klarifikasi itu, dalam artian secara harus menyindir. Bisa saja begitu kan. Kalau ini dibiarkan oleh partai begitu kan yang berwarna biru, maka ini akan menjadi spekulasi besar. Apalagi begitu kan ya, backingan itu mengatakan ya, dituduhkan begitu kan ya, bahwa backingan itu kalau Gibran diganti akan diganti anaknya. Secara logika, saya tidak menyebutkan siapa dan menuduh siapa, tapi dugaannya begitu kan ya, yang kemudian menjadi kuat, sosok yang punya integritas yang tinggi, elektabilitas yang tinggi, popularitas yang tinggi, dan bahkan hari ini begitu kan ya, dianggap sebagai orang yang berpengaruh bisa menjadi calon di tahun 2029 adalah satu-satunya adalah Partai Demokrat, yaitu adalah AHY, dan juga kebetulan berwarna biru. Ini secara logika seperti itu begitu kan. Masa iya ya secara koalisi bersama Jokowi, masa iya main dorong-dorongan seperti itu? Saya kira bukan jiwa Partai Demokrat. Kalau mau jujur, narasinya per hari ini murni adalah narasi soal politik. Jadi mengklaim sebenarnya siapa yang menjadi aktor-aktor yang dinilai punya desain penting terkait dengan kepentingan politik. Jadi asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Dulu mungkin iya, tapi per hari ini ya, asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait dengan ijazah ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Pemilu 2019. Kan itu kan narasinya. Itu yang saya sebutkan, ada paradigm shift, ada perubahan paradigma orang bicara hari ini. Tentang dalang, tentang warna biru, tentang aktor, tentang kepentingan pilpres. Sesuatu yang sejak 6 bulan, 7 bulan lalu ketika muncul ijazah itu tidak pernah dibicarakan. Ada tudingan orang di balik Anda menggaungkan suara ini, dan kesannya akhirnya akan ada konotasi ada yang bayar Anda dan teman-teman untuk mendorong tudingan ijazah palsu Jokowi ini, betul? Ngaco, dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu itu adalah terlalu, ya gitu. Sebenarnya ini offset ya, saudara Ade ini offset, dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi, karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa deh, kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru. Gitu. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu apa biru? Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan, ya ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Gitu. Tapi ya menurut saya fight harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa, dan saya sangat mendukung statement Mas AHY tadi ya. Meskipun saya sekali lagi Mas Rival, saya udah 5 tahun itu tidak lagi di partai politik, dan kebetulan saya pernah wakil ketua umum di situ. Nggak ada sama sekali tuduhan, dan Pak SBY selaku dewan yang ada di Partai Demokrat itu pasti tidak mungkin melakukan itu, karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan, beda jauh sama yang mengatakan sebelumnya tadi orang besar. Bang Sylvester, saya paham bahwa Anda kemarin sudah menjelaskan juga kepada rekan saya di Kompas Petang waktu itu masalah tudingan yang berbaju biru itu menjadi orang di balik tudingan-tudingan semacam ini. Kalau kemudian ada diksi semacam ini, kemudian Demokrat sudah bilang bahwa itu fitnah, so yang mana yang benar kalau gitu nih? Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya, ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemaksulan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu Indonesia gelap. Itu udah berapa bulan lalu lah saya bicara. Dan apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir ya kan, bahwa isu Indonesia gelap itu gitu loh. Dan memang itu fix, kenapa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang udah ditahan di Kejaksaan Agung, ya kan. Kalau yang isu-isu ini ya, kalau kita melihat memang pastinya ini kembali lagi ada yang memanfaatkannya secara politik. Mungkin Mas Roy mengatakan bahwa saya nggak dibayar, terus saya kalau itu kebenaran. pasti, Mas.
Ini kan makanya saya mau menguji Anda. Jadi Anda jangan dulu jauh. Lanjut, jadi intinya Saya minta sumpah lagi. mungkin jadi gini, kalau yang berbaju biru itu mungkin saya. Dalangnya ini saya lah. Ini juga baju biru nih. Biru nih. Kalau mau jujur, ini semacam perang terbuka sebenarnya. Dari siapa ke siapa? Dari dua pihak, antara yang mulai isu ijazah dan per hari ini kan ada tudingan bahwa persoalan ijazah ini bukan hanya soal ini apakah asli ataupun palsu, tapi ada yang menunggangi, ada agenda besar dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, hakul yakin ini antar aktor sebenarnya sudah saling paham siapa yang bermain, siapa yang ngegol, siapa yang ngebackingin satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menafsirkan apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan satu sama yang lain ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah hal baru. Kalau dulu bicara tentang ijazah pasti soal siapa yang asli, siapa yang tidak asli, siapa yang palsu, kemudian siapa yang nuduh palsu. Ya, itu yang palsu. Per hari ini pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini, bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Kode keras yang dilontarkan relawan Jokowi, Sylvester Matutina, soal adanya Partai Biru di balik isu ijazah palsu langsung memicu reaksi sengit. Politisi senior Partai Demokrat, Andi Arief, menjadi salah satu yang paling cepat merespons dan mempertanyakan keseriusan tuduhan tersebut. Melalui akun media sosial X pribadinya, Andi Arief secara gamblang mempertanyakan dan menyebut nama Jokowi. Pak Jokowi serius menuduh biru, kata Andi Arief dikutip dari akun X pribadinya @andiarif, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Meski tidak merinci lebih jauh, cuitan Andi Arief ini langsung memanaskan kembali spekulasi mengenai siapa sebenarnya orang besar yang dimaksud oleh kubu Jokowi. Dalam cuitan lanjutannya, ia justru menulis sebuah kalimat penuh teka-teki. Seorang penulis menyatakan, biru itu warna yang mendekati kebenaran, cuit Andi Arief. Cuitan ini sontak dirujak oleh netizen. Banyak yang menuding Andi Arief terlalu reaktif dan merasa tertuduh. Kok Anda makin hari makin lelah hidupnya? Pak Jokowi gak nyebut nama siapa-siapa, elo duluan yang loncat teriak kebakaran jenggot, cuit akun @hafsa***. Namun, ada pula yang membela Andi Arief. Akun @rik*** menyebut tuduhan ke arah Partai Demokrat tidak berdasar. Tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik isu ijazah palsu Jokowi adalah tanpa bukti konkret. Polisi telah memeriksa 26 saksi dan tidak satu pun yang mengaitkan Partai Demokrat dengan kasus ini. Justru, pelapor utama adalah individu seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Egy Sujana bukan kader Partai Demokrat, cuitnya. Sebelumnya, dalam sebuah acara talk show, Ketua Umum Solmed, Sylvester Matutina, memang memberikan kode keras bahwa dalang di balik isu ijazah palsu ini adalah sebuah partai politik berwarna biru. Iya, bisa jadi partai politik, dan memang kita sudah tahu ya kan saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh, kata Sylvester. Jokowi sendiri, saat menghadiri reuni di UGM, menegaskan bahwa polemik ini bukanlah soal asli atau palsu, melainkan murni urusan politik. Ibu Rektor sudah menyampaikan, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga menyampaikan, bahwa ijazah saya asli dan saya kuliah di UGM. Bahkan yang membuat ijazah juga sudah menyampaikan. Tapi yaitu, ini politik, ujar Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan, bahwa isu soal ijazahnya adalah motif politik. Bahkan ia menyebut bahwa ada orang besar di balik isu tersebut. Semua sudah tahulah, ucapnya.